wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi sama Bunda Putri. Hari ini kita akan belajar tema alam semesta. Subtemanya gejala alam. Di materi pembelajaran sentra persiapan dan sentra olah tubuh. Pembelajaran yang pertama yaitu kita akan berdiskusi mengenal dan mempraktekkan gejala alam. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu mengenal apa itu gejala alam. Yang kedua, mengenal gejala alam biotik. Dan yang ketiga yaitu mengenal gejala alam abiptik. Nah, yang pertama yaitu mengenal apa itu gejala alam. Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam, yang bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera, serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Nanti Bunda akan menunjukkan video mengenai gejala alam yang bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera ya sayang ya, yaitu terjadinya pelangi. Selamat menonton. Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Melihat pelangi. Silakan. Mau beli boneka yang mana? Mumpung semua masih diskon 50%. Lagi cuci gudang nih. Ayo dipilih. Kalau diskon segitu, kamu bisa bangkrut, Mon. Gak apa-apa, kan cuma main-main aja. Ayo dipilih, laris manis Tanjung Kimpul. Beta mau boneka kelinci itu ya, Mbak. Boleh, sebentar ya, dibungkus dulu. Wah, hujan. Ayo buruan berteduh. Duh, hujan dadakan nih. Diva, Feby, tolong bantuin aku bonekanya ya. Wow, boneka kamu banyak banget sih, Mon. Fiuh, untung masih bisa sempat lari. Jadi nggak sampai basah semua bonekanya. Iya, untung nggak sampai kena hujan. Kalau kena bisa jamuran deh boneka-bonekaku semua. Lihat, hujannya berhenti. Loh, langitnya kok cerah lagi? Kalau begitu kita lanjutin mainnya di teras aja yuk. Yuk. Hah? Lihat deh teman-teman. Apa sih Diva? Masya Allah, itu pelangi. Lihat, indah banget kan? Iya, bagus. Beta suka. Kalau pelangi muncul berarti para bidadari lagi mau mandi di sungai, iya kan? Masa sih, Mon? Iya, kan pelangi itu jalannya para bidadari yang mau pergi ke sungai. Itu kan cuma mitos, Mona. Pelangi itu sebenarnya apa, Tante? Pelangi adalah cahaya yang mengalami pembiasan ketika sinar matahari terkena air hujan. Oh, begitu ya. Aku mengerti sekarang. Jadi pelangi itu bukan jalannya bidadari dong, Bu. Bukan, Mon.
Loh, pelanginya kok hilang? Piye to iki? Padahal Beta belum puas melihatnya. Pelanginya muncul cuma sebentar. Gimana kalau kita bikin pelangi sendiri? Hah, beneran? Emang bisa, Bu? Bisa? Ayo ikut ibu. Emang bisa ya, Mon? Gak tahu tuh ibuku cara bikinnya gimana. Duh, ibuku ambil apaan ya? Lama banget, jadi gak sabar. Sabar, Mon. Sebentar lagi ibu kamu mau buatin pelangi buat kita semua. Nah, ibu bawa ini. Itu kan CD. Itu CD apa, Bu? Emangnya kita mau nonton film? Bukan, Mon, tapi kita mau bikin pelangi. Gimana caranya, Tante? Beta juga penasaran. Sekarang ibu akan letakkan CD ini di atas meja dengan posisi terbalik. Meletakkannya seperti ini. Mona, tolong buka lebih lebar lagi tirainya supaya cahaya mataharinya bisa masuk ke dalam rumah ya, Nak. Ayo. Baik, Bu. Segini kan, Bu? Iya, cukup segitu, Mon. Lihat cahaya mataharinya memantul ke kepingan CD itu. Supaya efek pelanginya terlihat, kita arahkan pantulan sinar mataharinya ke kain putih yang sudah ibu siapkan di tembok. Nah, coba kalian lihat. Lihat, pantulan dari CD ini seperti pelangi kan? Wah, benar. Indah banget. Ternyata gampang ya bikin cahaya pelangi. Beta juga mau coba nanti. Benar, kalian bisa bikin sendiri di rumah. Kalau nunggu pelangi yang asli muncul itu sangat jarang. Nunggu ada hujan dan matahari. Nah, kalau fenomena alam suara perut Mona yang bunyi, pasti sering kalian dengar kan? Ibu bisa aja. Aku kan jadi malu dan lapar. Mona. Jangan khawatir, pisang goreng udah siap di meja makan. Yuk kita makan. Yeay, asik. Hai teman-teman, sekarang Diva sudah ada bonekanya loh. Lucu banget kan? Oh iya, ada baju gantinya juga tahu. Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan dan juga toko online. Dah. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih. Diskusi yang kedua yaitu mengenal gejala alam biotik. Gejala alam biotik adalah gejala atau peristiwa yang proses terjadinya disebabkan oleh benda hidup atau makhluk hidup. Contohnya metamorfosis, perkecambahan, hama eceng gondok, putri malu, daun berguguran, pertumbuhan makhluk hidup, pelapukan oleh lumut, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga Bunda akan menunjukkan videonya tentang gejala alam biotik, yaitu metamorfosis kupu-kupu. Selamat menonton teman-teman. Baban, tunggu. Baban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik.
berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adi nggak percaya? Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu, butterfly. Nah, itu dia Adi, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adi mengerti kan sekarang? Wah, iya Za, Adi ngerti sekarang. Bobo juga ngerti kan? Keren ya Za. Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong Za, Adi kan pemberani. Oke deh, Adi hebat. Adi kenapa lagi? Ada ulat di kaki Adi, geli. Adi. Terakhir, diskusi yang ketiga yaitu kita akan mengenal gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik adalah gejala atau peristiwa yang proses terjadinya disebabkan oleh benda tak hidup atau makhluk mati. Contohnya banjir, gempa, gunung meletus, abrasi, erosi, tsunami, tanah longsor, gerhana, hujan, dan lain-lain. Nah, di sini juga Bunda akan menunjukkan video tentang gejala alam abiotik teman-teman. Selamat menonton ya sayang ya. Hari yang sepi di desa Wanabalu, desa kecil di dekat hutan. Orang di jalanan saling menyapa sambil mengerjakan kegiatan masing-masing. Ngomong-ngomong soal pekerjaan, aku rasa toko ini adalah tempat teman kita Badu bekerja. Ayo kita masuk. Iya, dia sedang menaruh kardus yang berat di rak yang tinggi. Bukan ide yang bagus, karena di sini sering terjadi gempa bumi. Beres. Ada yang bisa dibantu, gadis kecil? Hah? Oh. Wah, mau memborong ya? Ya, baguslah kalau begitu. Bos pasti akan senang dengan ini. Coba ya kita lihat. Senter, baterai cadangan, terus... Hei, untuk apa itu? Oh, kau menyiapkan tas siaga untuk keadaan darurat. Wow, itu ide yang bagus. Ini pesanannya. Kita lihat ya. Satu senter dengan baterai cadangan. Lalu beras, kotak P3K, lilin, korek api, air minum, dan selimut. Persiapan yang bagus untuk keadaan darurat apapun. Keadaan darurat? Keadaan darurat apa?
Desa ini kan aman. Kurasa tidak pernah ada keadaan darurat, ya kan? Oh iya? Gempa bumi! Gempa bumi! Ada gempa! Gempa! Itu baru benar. Menunduk, berlindunglah. Tunggu sampai guncangannya berhenti. Barang-barangku! Tolong! Awas, menjauhlah dari rak. Menjauh dari bangunan. Dan hati-hati dengan kabel listrik. Lebih baik menjauh juga dari pohon besar. Mereka bisa saja tumbang. Ayo, cepat kita keluar. Kita tinggalkan rumah. Ayo. Apa semuanya selamat? Ya. Ibuku hilang. Jangan menangis, kita cari ibumu ya. Semuanya, aku harap diam di tempat terbuka. Oh, hampir saja. Harus kemudian. Ah ya, seseorang. Kita tahu siapa dia kan? Lupa mematikan meteran listriknya. Bagus sobat kecil, seharusnya memang begitu. Kau sedang menunggu keluargamu? Apa ini tempat pertemuan darurat kalian? Hah, kau juga? Hei, apa itu di punggungmu? Kamu melihat ini? Ah, kau juga menyiapkan tas siaga. Perencanaan yang baik. Aku mohon, jangan masuk dulu. Dengarkan aku. Keadaan masih berbahaya. Aku mohon Jangan masuk. khawatir, tenang saja. Jangan. Saat ini goncangannya sudah berhenti. Aduh, bagaimana kalau terjadi apa-apa? Kenapa dia senekat itu ya? Saya rasa tidak ada yang bilang padanya tentang gempa susulan. Benar, menunduk dan berlindunglah. Untung saja aku sudah matikan listriknya. Untung sekali. Hari semakin larut. Semuanya melewatkan malamnya di tempat terbuka. Terlalu berbahaya untuk kembali ke dalam bangunan yang rusak. Tolong. Saya tidak dapat melihat apapun. Ups, itu berbahaya. Ada banyak kabel listrik yang putus dan puing yang tajam. Tolonglah saya. Syukurlah. Tenang saja, Pak. Ke sebelah sini. Kami butuh perban. Ada yang punya perban? Oh iya. Terima kasih gadis kecil. Siapa ya gadis kecil itu? Aduh, kepalaku. Oh, Badu. Tenanglah, Badu. Kau Terima akan baik-baik saja. Tenanglah. Hari pun berganti, kita tinggalkan penduduk desa Wanabalu untuk memeriksa kerusakan dan membangun kembali. Dan kita berharap teman kita Badu belajar dari pengalamannya. Hei, kau melakukan tindakan yang hebat tadi. Aku ingin sekali bertanya bagaimana kau bisa begitu pintar. Ah, kau membaca buku komik IDEP dan panduan umum penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Pintar.
Alhamdulillah, tadi teman-teman sudah menonton dan mengenal apa itu gejala alam biotik dan abiotik. Bersyukur jika gejala alam itu bermanfaat dan beristighfar berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika gejala alam tersebut merugikan. Nah, tugasnya teman-teman yaitu anak mengamati gejala alam di sekitar tempat tinggalnya masing-masing. Jadi, nanti teman-teman pilih salah satu dari gejala alam atau gejala alam biotik dan gejala alam abiotik ya sayang ya. Terus nanti diamati. Selamat mempraktekkan. Nah, pembelajaran yang kedua yaitu dikte contoh gejala alam biotik. Di sini Bunda akan menunjukkan gambar gejala alam biotik, yaitu yang pertama perkecambahan dari biji. Jadi bijinya itu kita tanam di dalam tanah, nanti akan tumbuh akar, dari akar akan tumbuh batang, batang akan tumbuh menjadi daun, makin tinggi makin pertumbuhannya makin besar ya sayang ya. Terus yang kedua yaitu metamorfosis kupu-kupu. Jadi dari kupu-kupu dewasa itu bertelur di daun, akhirnya telurnya itu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daun di pohon. Terus 15 hari kemudian akan menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu kecil ya sayang ya. Nah, ini namanya metamorfosis kupu-kupu. Yang ketiga yaitu jamur roti atau jamur tempe. Nah, di sini Bunda menunjukkan gambar jamur tempe. Jadi kalau tempenya itu tidak dimasak, didiamkan selama berhari-hari, jadi nanti tempenya akan berjamur. Terus gambar yang keempat yaitu tanaman puteri malu. Nah, pasti teman-teman pernah lihat ya sayang ya, kalau kita sentuh daunnya, nah dari daun yang mekar itu akan menjadi kuncup ya sayang ya. Gambar yang kelima yaitu pelapukan oleh lumut. Jadi kalau kayu atau misalnya pohon gitu ya sayang ya, kalau lembab itu nanti tumbuh lumut. Nah, nanti lumutnya akan seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menulis. Nah, tolong siapkan buku, kotak kecil, pensil, dan penghapusnya. Bunda dikte ya sayang ya. Silakan teman-teman tulis judulnya dulu, yaitu gejala alam biotik. Nomor 1. Tulis perkecambahan dari biji. Nomor 2. Metamorfosis kupu-kupu. Tulis nomor 3 yaitu jamur roti dan jamur tempe. Nomor 4, putri malu dan eceng gondok. Nomor 5 yang terakhir yaitu pelapukan oleh lumut. Nah, silakan teman-teman tulis yang rapi ya sayang ya. Selamat mengerjakan. Pembelajaran yang ketiga yaitu praktek penelitian gejala alam biotik menumbuhkan sawi, daun bawang, dan wortel. Bahan yang harus disiapkan yaitu gelas plastik, air,
tusuk sate atau lidi, wortel, daun bawang, sama sawi. Nah, sawinya ini boleh sawi putih atau sawi daging yang warna hijau itu ya sayang ya. Nah, nanti yang kita pakai yaitu bonggolnya. Bonggolnya itu bagian atasnya. Nah, nanti teman-teman bonggol yang masih ada akarnya itu dimasukkan air bersih. Murid-murid mengamati perkembangan pertumbuhan bonggol hingga tumbuh daun. Air harus diganti setiap hari dengan air bersih. Nah, nanti hasilnya seperti ini sayang ya. Jadi nanti gelas plastiknya teman-teman isiin air dulu. Nah, bonggol wortel, bonggol sawi, sama daun bawang ditusuk sama lidi atau tusuk gigi biar mengapung ya sayang ya. Nanti akarnya itu biar tumbuh ke bawah. Nah, nanti airnya diganti setiap hari ya. 3 hari kemudian insya Allah nanti akan tumbuh daun baru. Nah, nanti tugasnya teman-teman yaitu mengamati serta memfotokan ya bagaimana proses tumbuhnya. Oke teman-teman, selamat belajar. Jangan lupa ya, nanti dijelaskan juga. Boleh melewati video atau voice note ya sayang ya. Nah, yang terakhir yaitu game komputer. Nanti game komputernya itu Bunda kirimkan terpisah ya sayang ya. Nanti teman-teman bisa bermain game hari ini. Oke? Selamat mengerjakan materi pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.